Benteng Keraton Yogyakarta sebentar lagi akan kembali seperti semula. Benteng yang dulu pernah ada, saat ini masih terus dilakukan revitalisasi dari benteng bagian timur, bagian selatan, bagian barat, dan bagian utara. Proyek revitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka mengembalikan bentuk benteng Keraton Yogyakarta ke bentuk semula yang menjadi salah satu rekomendasi dari UNESCO setelah Sumbu Filosofi Yogyakarta ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada 18 September tahun 2023. Setelah Sumbu Filosofi ditetapkan, setidaknya ada 7 rekomendasi dari UNESCO untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan pihak Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah proses mengembalikan benteng Keraton Yogyakarta ke bentuk semula. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki setidaknya 10 situs warisan dunia yang sudah diakui UNESCO, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Situs Manusia Purba Sangiran, Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatera, Lanskap Budaya Provinsi Bali, Sistem Subak sebagai manifestasi dari filosofi Trihita Karana, warisan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto, serta Sumbu Filosofi Yogyakarta dan landmark bersejarahnya mencakup jalur dari Panggung Krapyak, alun-alun selatan Keraton Yogyakarta, alun-alun utara hingga Tugu Yogyakarta yang melambangkan konsep kosmologi Jawa dan menjadi pusat penting dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Yogyakarta. Saat ini bangunan benteng yang disebut sebagai Benteng Baluwerti ini nantinya akan dikembalikan seluruhnya ke bentuk semula. Bangunan Keraton Yogyakarta yang juga tak terpisahkan dari Sumbu Filosofi Yogyakarta ini memiliki 2 lapis tembok pertahanan. Benteng bagian dalam yang secara langsung melingkupi bangunan kedaton atau kawasan keraton disebut Cepuri. Sedangkan benteng bagian luar yang melingkupi bagian keraton dan permukiman di sekitarnya yang meliputi tempat tinggal kerabat sultan dan pemukiman abdi dalam disebut Baluwerti. Benteng Baluwerti dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi pendiri Kesultanan Yogyakarta dan selesai di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Benteng Baluwerti ini di bagian selatan memiliki panjang 1.200 meter dan bagian barat memiliki panjang 940 meter, sedangkan di bagian timur memiliki panjang 1.140 meter. Kawasan di dalam lingkup Baluwerti memiliki 5 buah pintu gerbang utama atau pelengkung, yaitu pelengkung Tarunasura atau Wijilan di sebelah timur alun-alun utara, pelengkung Jogosuro di sebelah barat alun-alun utara, pelengkung Jogoboyo di sisi barat, pelengkung Nirboyo atau Gading di sebelah selatan alun-alun selatan yang saat ini sudah ditutup, dan pelengkung Matyasura atau Tambak Boyo di bagian sisi timur. Pelengkung Matyasura pernah ditutup pada 23 Juni tahun 1812 sehingga dulunya dikenal sebagai Pelengkung Buntet. Saat ini pelengkung Matyasura sudah berubah bentuknya menjadi 2 buah tugu yang menjadi akses pada bagian timur. Pada masa lalu di bagian luar benteng Keraton Yogyakarta juga terdapat parit yang disebut Jagang yang memiliki aliran air yang jernih. Pada awalnya benteng Keraton Yogyakarta dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu, lalu diperkuat lagi hingga memiliki ketebalan 2 batu atau kurang lebih 55 cm dengan longgangan selebar 2,4 meter yang diuruk dengan tanah hasil galian Jagang. Pada tanggal 19 Juni 1812 terjadi penyerbuan pasukan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan peristiwa Geger Spoe yang menyebabkan kawasan bagian timur benteng keraton ini pernah hancur. Sinuwun, saya membawa surat
yang berisi pelimpahan kekuasaan dari VOC kepada Tuan Raffles. Setelah Daedalus kalah dengan tentara Inggris, maka Tuan Raffles meminta kepada Sultan untuk menyetujui Inggris mengelola semua hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan juga Inggris menaikkan pajak yang harus dibayar oleh rakyat untuk pemerintahan Inggris. Mengapa? Mengapa kesepakatan ini sangat memberatkan Kawula Ngayogyakarta? Menurutku ini tidak adil, Paman. Ya, benar. Itu adalah kesepakatan sampah yang seharusnya dibakar di hadapan mereka semua. Ayah, Diamlah putraku. Selamanya kamu akan menjadi boneka kalau dirimu tidak mempunyai ketegasan memimpin negeri ini. Maka saat ini pemerintahan Ngayogyakarta Hadiningrat saya ambil alih kembali. Dan sekarang aku yang akan memberikan kewenangan kebijakan di wilayah ini. Pangeran Sundoro. Diam kau Patih Danurejo. Pengawal, tangkap pengkhianat ini dan hukum dia. Pangeran. Apa? Pangeran Sundoro naik tahta lagi? Lalu bagaimana dengan Patih Danurejo? Maaf Tuan, Patih Danurejo sudah dihukum mati oleh Hamengkubuwono II karena dianggap berkhianat dan berpihak pada kompeni. Ini sudah melanggar hukum dan Hamengkubuwono II sama sekali tidak menghargai pemerintahan Inggris. Pangeran Notokusumo, bantulah kami untuk menyerang kota Yogyakarta karena kekuatan pasukanku sudah berkurang ketika melawan Daedalus dan VOC. Baiklah Tuan, saya akan meminta bantuan dari Keraton Kasunanan Surakarta dan juga Puro Mangkunegaran. Kabeh wae prajurit tam-tamaning Praja Ngayogyakarta. Dina iki dawuh ngersa dalem Kanjeng Sinuwun supaya kowe padha sikap gegamaning ayuda. Jaga Kraton Ngayogyakarta saka prajurit sepahe. Aja wedi mati kanggo wutah getihmu. Dina iki bareng-bareng jaga Ibu Pertiwi nganti tetesing getih kang pukasan. Osi sare hate koru. Ham Yogyakarta pele selerenge. Naspate kenitelye tia. Untuk mengembalikan nilai historis dari bangunan kawasan Benteng Baluwerti, saat ini terus dilakukan pemugaran dan revitalisasi yang sejalan dengan program keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga saat ini kita bisa melihat kembali bangunan benteng yang menjadi saksi sejarah masa lalu tersebut. Saat ini revitalisasi benteng keraton bagian timur sudah selesai dilakukan, sedangkan benteng bagian selatan sudah tersambung dan sebagian besar sudah selesai dan masih dilakukan finishing. Perlu diketahui, benteng bagian selatan ini sebagian masih terdapat bangunan benteng lama yang saat ini juga masih digunakan dan ditambahkan penguat dan juga penopang serta disesuaikan ketinggiannya dengan yang lain. Sedangkan benteng bagian barat maupun benteng bagian utara sudah mulai dikerjakan. Saat ini kita akan melihat kembali proyek revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta dan sekaligus akan berkeliling di bagian dalam benteng Keraton Yogyakarta. Bagaimana kondisinya sekarang? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Nah, kita akan mulai dari sini. Kita menuju ke arah titik 0 Yogyakarta, teman-teman ya.
Oke, kita akan mengaktifkan aplikasi lagi untuk mencatat atau mendokumentasikan rute dari yang akan kita lalui nanti ya. Dan di depan ini sudah terlihat bangunan kantor pos dan monumen serangan umum 1 Maret sebelah kanan ya, dan juga benteng Vredeburg ya, Vredeburg ya. Nah, ini sudah khas, kita akan menghidupkan mulai dari sini teman-teman. Kita akan belok ke arah kiri ya. Nah, ini kita berada di titik 0. Sebelah kanan ini sudah banyak wisatawan yang datang. Ini libur lumayan panjang ya, ada 2 hari ditambah Sabtu, dan kita sudah mengarah ke arah alun-alun lor ya. Nih pedestriannya untuk santai-santai duduk-duduk menikmati suasana kota Yogyakarta. Dan dulu kalau di Jogja itu becaknya itu becak biasa ya, sekarang sudah becak motor gini. Oh, banyak gede-gede ya. Banyak becak gede-gede, ini ada yang sudah berbecak motor semua nih teman-teman ya. Dan di alun-alun juga sudah berubah, dulu berupa tanah dan rumput, sekarang sudah berubah menjadi pasir putih ya teman-teman ya. Nah, ini hari ini lumayan ramai ya. Hari ini lumayan ramai. Kita akan masuk dari Plengkung Wijilan ya, dan akan mengelilingi seperti biasanya dari dalam untuk melihat sampai di mana pada tanggal hari Selasa ini, tanggal berapa nih, 14 atau 13 Mei ya, tahun 2025. Nah, kita mulai masuk di sini dan akan masuk ke arah kiri teman-teman. Nah, ini masih dipertahankan untuk Plengkung Wijilannya, dan kemarin yang Plengkung Gading juga masih dipertahankan ya. Nah, ini dirawat ini teman-teman ya, dirawat untuk rumputnya, disiram-siram terus ya ternyata ya. Jadi rumputnya ini perlu perawatan, perlu disiram sehingga bisa hijau ya, terkesan lebih sejuk teman-teman ya rumputnya. Ini di dalam benteng. Nah, kita nggak tahu ya dulu ketika aslinya itu apakah juga rumput kayak gini ya. Ini ternyata di sini itu banyak portal-portal ya untuk keamanan ya. Jadi ini ternyata ada portal-portal, mungkin jam-jam tertentu ditutup gitu ya. Ini kita di bagian dalam benteng sebelah utara, dan di depan sana itu adalah pojok benteng bagian utara yang berada di sisi timur, jadi timur laut atau lor wetan teman-teman. Dan di kanan kita itu dulunya merupakan kediaman putra mahkota gitu ya teman-teman. Nah, ini pojok benteng lor wetannya ini teman-teman ya. Kangkung Pak, ini juga disiram. Ini bagian timur benteng keraton ya. Ini cocok sekali untuk jalan-jalan muter benteng gitu ya. Jadi ini seragamnya yang nyiram-nyiram ini warnanya hijau. Ini mungkin sudah abdi dalam ya, bagian dari abdi dalam mungkin ya. Ini bagian timur teman-teman, ini yang sudah jadi sejak tahun kemarin ya. Jadi sudah lama jadinya. Dan kita sekarang hari ini menikmati suasana di dalam benteng, karena di luar benteng ini masih menunggu ya. Besok tahun berapa entah, kemungkinan juga akan dihilangkan mukanya ya, sehingga bentengnya kelihatan megah lagi, seperti juga di luar negeri ya, di mana Thailand atau mana ya, sehingga untuk
Keraton Yogyakarta ini benar-benar menjadi warisan dunia seperti halnya Borobudur dan 8 atau 7 lainnya ya, nggak hafal saya. Yang Bali itu ada apa namanya itu, Subak, sistem Subak, Prambanan ya, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan yang lainnya itu ya, itu yang sudah dijadikan warisan dunia dan menjadi destinasi wisata, menjadi destinasi wisata dunia ya, terkenal gitu guys. Seperti Borobudur yang ini saat ini digunakan untuk ibadah tahun ini ya, banyak biksu-biksu berdatangan ke sana ya. Dan di depan ini kita sampai di Plengkung Madya Suro, di mana bukan berbentuk pelengkung seperti mejilan, tetapi ada 2 tugu seperti di depan ini ya. Nah, sebelah kiri ini. Nah, ini Madya Suro ini kemarin yang sebelah depan sana itu tidak ada dan sekarang dibuatkan baru ya yang ini. Nah, ini sudah jadi juga di selatan Madya Suro, ini sudah jadi juga. Ini kita pelan-pelan ya teman-teman, sambil menikmati suasananya. Ini terkesan lebih lebar ya setelah selesai pembangunannya dari benteng keraton sebelah timur ini. Dulu di sebelah kiri kita ini pemukiman ya, jadi pemukiman penduduk yang nempel di bagian kiri ini ya, berada di temboknya ya, sepanjang tembok ini sampai muter itu ya, dulu itu ada semua. Sepertinya video saya juga masih ada ya, dulu yang sebelah kiri masih ada, rumah-rumahnya itu masih ada. Dan yang saya lewati ini ya, ini dulu emperan rumah ini kayaknya di sini. Ini sudah jadi semua sampai selatan, sampai pojok beteng wetan atau pojok beteng kidul wetan. Ini sudah 10 menit ya, nggak apa-apa ya teman-teman, sambil menikmati suasana Yogyakarta, kita berkeliling benteng keraton Yogyakarta untuk melihat progresnya yang rencananya akan penuh keraton dikelilingi benteng ini teman-teman. Jadi penuh nanti teman-teman. Ini sudah bersih ya, untuk suasananya nih kelihatan lebih bersih. Nah, di depan itu sudah pojok beteng kidul wetan yang sekarang pintunya sudah bisa terlihat dengan leluasa ya. Nah, itu pintu untuk naik. Ini karena masih cagar budaya jadi ditutup ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal pengecetan ternyata. Ini di bagian selatan ya. Ini kita bergerak ke arah barat dan ini cukup tinggi ternyata. Ini awalnya itu temboknya itu tembok lama ya, kemudian ditambahkan struktur penopang yang miring-miring ini ya. Dan sekarang sudah jadi, ini sudah mau dicat, ini sudah dipelamir atau apa ini ya, lapisan pelamir mungkin ya. Ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi cukup tinggi ternyata ya. Ini melibatkan banyak orang ya untuk membuat temboknya ini, dimana kalau secara teknis mungkin tidak terlalu rumit ya temboknya ini, cuman karena tebal jadi di tengahnya itu dituangkan pasir tanah atau ya, pasir tanah atau seperti apa gitu ya. Nah, ini sebagian masih diaci, ini yang di sini. Kita akan terus ke arah barat sampai nanti kita akan ketemu dengan
Pelengkung Gading atau Nirboyo, Pelengkung Nirboyo ya teman-teman. Ini masih berproses pengaciannya, ini sudah selesai ini. Ini di atas, mungkin di sisi luar mungkin ya masih terus dikerjakan. Oh, ini banyak sekali ya teman-teman. Kita berarti muternya nanti sekitar 4,5 kilo atau 5 kiloan. Jadi di dalam itu, di timur itu 1140, di selatan itu 900, di barat itu berapa ya, lupa saya. Nah, ini yang Pelengkung Nirbayanya di kiri ini, aduh nggak kelihatan ya, nanti kita ambil drone sebentar ya. Dan di sebelah kanan kita itu alun-alun Kidul. Nah, ini sudah rapi sekali ya. Ini sudah rapi ternyata. Ini ditanami rumput gajah ini teman-teman. Di depan kiri ini juga diperbaiki ya untuk Pelengkung Nirbayanya, sepertinya demikian ya. Ini nanti kita nunggu sampai hijau semua. Oh, ini di kanan ini di Negeri Keputaran ada masjidnya, dan di sebelah barat Pelengkung Nirbaya ini ternyata sudah dicat dan selesai nih. Jadi malah bagian yang timur Pelengkung Nirbaya tadi ya, tinggal itu sedikit lagi selesai. Ini perawatan rumput ya, ini seragamnya hijau-hijau semua. Ini kayaknya sudah ditangani keraton ya, bukan penyediaannya, sepertinya sudah perawatan keraton Nagan Kidul ya. Ini cukup luas ya ternyata setelah jadi ya, lumayan luas nih, udah jadi sampai selatan ke arah baratnya. Di barat itu pojok beteng Kidul Kulon ya, atau sering disebut pojok beteng Kulon. Kalau kita lihat di sini tuh nampaknya tinggi sekali ya. Jadi sepertinya di bagian timur dan barat ini kelihatan lebih tinggi ya. Mungkin tanahnya lebih rendah ya. Nanti kita cek di aplikasi ya, apakah bener ya, apa lebih rendah. Ini kayaknya nanti akan ada polisi tidur di sini. Saat ini belum banyak ini polisi tidur, untuk keamanan biar pada nggak ngebut ya. Kita akan muter ke kanan. Ini sudah selesai ternyata ya. Sudah selesai. Dan ini yang ke arah utara dilanjutkan teman-teman ya, ternyata ini sudah dilanjutkan ya. Lama sekali saya nggak kesini, ternyata sudah berlanjut ke arah utara. Dan wah, keren nih. Ini benar-benar segera tertutup ya. Ini sudah 60% melingkar ini. Melingkar 60% ini, tinggal sebentar lagi. Ini ke arah utara secara bertahap ini. Wah, semennya ribuan semen ya. Ini akan digunakan ribuan jutaan batu bata tersusun ya di calon benteng Keraton Yogyakarta. Nah, dari sini belum sampai sini ya pekerjaannya. Jadi di belakang kita tadi, nanti rencananya akan muter terus ya sampai ke arah alun-alun lor ya. Di bagian sisi barat kita akan mencoba melihat ke dalam. Nanti kita cek ya, ini besi-besinya juga sudah dianyam ya. Nih ketemu lagi pelengkung, aduh lali saya, lupa namanya. Pelengkungnya lupa, ini nggak bawa catatan nih. Nah, ini pelengkung lagi yang ada di barat, nanti kita ilustrasikan saja di opening ya. Oh, ini di sini ternyata dikerjakan. Wow, berarti yang temboknya masih dipakai yang kemarin ya, yang dibersihkan. Jadi langsung menggunakan tembok yang ada ya. Wah, yang sebelah barat ini kurang tahu ini apakah double atau enggak ini ya.
Nah ini ternyata bangunan lamanya masih dipakai ya, atau kemungkinan nanti itu di satu lapis ya, apa satu lapis beda dengan yang timur ya. Kita tunggu saja ya teman-teman nanti hasilnya. Jadi ini tembok lamanya ini masih ada, tadi sempat kelihatan dimanfaatkan ya. Nah ini tembok lamanya kelihatannya semuanya berunsur batu bata. Jadi batu bata ditata, ini jutaan batu bata ini teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya per kubiknya saja meter perseginya berapa itu. Oh ternyata di utara juga dikerjakan ya, nyambung berarti dua arah teman-teman. Oh begonya nganu ya, ternyata digempur ya, sisi baratnya digempur. Oh berarti dari sisi utara dan sisi selatan ya teman-teman ternyata. Nah ini pojok beteng lor kulon. Wah ini yang ke timur juga ternyata. Berarti aduh ini ternyata berarti sudah akan tersambung teman-teman. Ini sebentar lagi tersambung ya. Alhamdulillah ini sudah bisa selesai ini. Nah ini yang sisi utara ini ternyata sudah sampai sini perkembangannya. Nah ini ya yang sisi utara dan barat ini sepertinya berbeda ya konstruksinya. Kita tadi berhenti sebentar teman-teman ya. Jadi ini ternyata memang besok double ya. Jadi ini di sisi luar, nanti di dalam sini dibuat lagi ya. Jadi tetap dua seperti yang lainnya. Tadi baru tanya sama pekerjanya. Jadi tetap dua ya. Jadi ini dibuat yang luar dulu. Tadi kita tadi sempat tanya ke pekerjanya. Nah ini sudah nyambung ya. Sebentar lagi akan terhubung teman-teman ya. Nah, di depan itu jalur menuju ke jalan menuju ke Pasar Ngasem ya. Oh ini belum sampai sini ya, tapi ini sudah berproses. Ini sebentar lagi terus ke timur ya. Dan ternyata terus dikerjakan ya. Terus dikerjakan untuk benteng Keraton Yogyakarta ini. Kita akan masuk ya teman-teman di depan sini. Kemarin kita juga kita akan masuk ke sini ya, melihat pembongkarannya. Jadi besok ini juga akan jadi lokasi pembongkarannya, lokasi tembok bentengnya. Dan ini besok pasti diperbaiki ya, pelengkung sebelah utara ini ya. Nah, ini yang rumah yang sebelah kanan kita ini sudah roboh. Ini dulu ada rumah ya. Ini juga, ini kiri kanan sudah dibongkar. Ini sudah pada dibongkar juga ya. Nah ini bongkaran-bongkaran ini ya. Ini sudah dibongkar-bongkar. Kemarin terakhir masih ada penghuninya, sekarang sudah tidak ada. Nah ini sebelah kanan kemarin ada penghuninya, sekarang sudah tidak ada ya Pak. Ini sudah mulai dibongkari karena sebentar lagi akan sampai di sini ya teman-teman. Ini kusen-kusennya. Nah ini sudah sampai di sini. Nah berarti yakin ya untuk benteng keraton akan diselesaikan. Nah ini ke arah depan sana ya, nanti nyambung sampai ke alun-alun utara. Kita nggak bisa masuk karena sana buntu, kita akan ke kiri ya teman-teman. Dan kembali lagi ke alun-alun lor ya.
sudah ketemu alun-alun lor lagi teman-teman ya. Jadi nanti temboknya itu ya, nanti temboknya nyambung di depan kita ya sayang, di depan ada gapuranya itu ya, nanti nyambungnya ke sana. Dan di depan kiri ini sudah kawasan alun-alun dan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat teman-teman. Kita akan berkeliling sampai ke titik awal kita tadi ya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Gede Kauman teman-teman ya, di sebelah kiri ini. Oke teman-teman, nanti untuk videonya mungkin full juga daratnya ya. Kemudian juga nanti kita coba sisipi dengan drone dan juga video-video darat ya. Nanti kita ambil lagi, kita tadi berputar dan kita akan coba ambil lagi nanti ya. Nah ini di alun-alun utaranya. Oke, kita sudah ketemu lagi dengan titik awal kita tadi ya, ini pas di pertigaan ini. Oke teman-teman, update kali ini cukup ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.